Ada nggak cibiran orang atau bahasa orang dia bisa apa atau apa itu sebelum-sebelumnya waktu yang lalu-lalu? Banyak sih bang. Ya yang salah satu saya tangkap omongan dari masyarakat ya jelas Samsudin masih muda, tahu apa sih? Ya. Mungkin saya tidak seperti dengan anggota DPR yang lainnya bang, ya pandai berbicara, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi kedatangan anggota DPR Kabupaten Penajam Pasir Utara yang masuk tergolong masih muda. Yang jelas kita akan diskusi ringan tentang apa yang menjadi keseharian dan bagaimana dia menjalani proses-proses di DPR bahkan di konstituennya. Langsung saja kita akan sambut dia, Pak Samsudin. Saya panggil Bung aja kali ya biar lebih enak, lebih santai. Apa nih aktivitas untuk saat ini deh? Semenjak di 1 tahun 1 bulan ya, kurang lebih 1 tahun 1 bulan ya. Apa nih aktivitas sebagai anggota DPR? aktivitas sekarang bang ya selama 1 tahun ini, salah satunya ya ke kantor. Iya. Tentu tidak lupa juga kita menyapa dengan konstituen warga-warga. Ini kan ada perubahan nih, bakal ada perubahan ini antara dari yang biasanya aktivitas mungkin kuliah terus kemudian dapat amanah. Apa nih yang dirasakan seorang Bung Samsudin sendiri? Jelas beban ada lah bang. Beban ya. Tapi saya senang dengan pekerjaan saya dengan anggota DPRD. Saya senang, lebih senang ingin membantu masyarakat Penajam khususnya di daerah Gersik, Kelurahan Gersik, Jenembora dan Pantai Lango. Saya ingin mendengar keluhan apa yang dirasakan masyarakat di sana, karena masyarakat di sana bang belum ada wakil rakyat sebelumnya, sudah 15 tahun belum ada wakil rakyat, dan di situ saya inisiatif Untuk kemudian maju ya. Untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat langsung. Karena di sana bang masih terkendala banyak sih PR di sana. Banyak. Masih banyak. Ini kan sudah ada 1 tahun setengah nih ya, sudah ada kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun berapa bulan gitu ya? 1 tahun berapa bulan kan sudah melakukan reses. Apa yang jadi keluhan masyarakat kita di sana? Banyak sih bang keluhan, cuman ya namanya kita wakil rakyat ya selalu siap lah bang. Salah satunya contoh infrastruktur lah. Apa itu, seperti jalan gitu ya? Betul, jalan. Jalan ya tentu karena anggaran juga kan terbatas juga bang. Agak terbatas buat ya, tapi tetap kita akan memperjuangkan ya satu persatu dengan bertahap gitu ya. Dengan bertahap. Jadi betul-betul pertama ini ya, anggota DPR pertama yang lahir dari sana gitu. Betul. Jadi semangat itu berbeda. Jelas berbeda. Kondisimu sebagai anggota DPR kan ini loh, seorang Samsudin umurnya sekarang sudah 24 tahun. 24 tahun itu kan masih sangat tergolong muda. Ada nggak cibiran orang atau bahasa orang dia bisa apa atau apa itu sebelum-sebelumnya waktu yang lalu-lalu? Banyak sih bang. Ya yang salah satu saya tangkap omongan dari masyarakat ya jelas Samsudin masih muda, tahu apa sih? Ya. Mungkin saya tidak seperti dengan anggota DPR yang lainnya bang, ya pandai berbicara, tapi hati saya buat masyarakat. Kita nggak butuh banyak bicara ya, lebih banyak untuk berbuat masyarakat. Dan itu saya pikir masyarakat akan sangat lebih care daripada lebih banyak berjanji sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan. Oke, udah sejauh mana nih seorang Samsudin menyerap aspirasi mereka? Ada beberapa hal ya Pak, yang kemudian Samsudin udah lakukan untuk masyarakat di wilayah sana khususnya. Tentu ada beberapa sih bang. Apa aja itu kira-kira? Infrastruktur salah satunya.
salah satunya ya bantu-bantuan. Ya tetap sih kita bantu akan terus bang. Terus kalau bicarain tentang masalah infrastruktur, memang masyarakat kita di sana itu kebanyakan itu kerjanya apaan? Satu mayoritas juga sih bang, karena di daerah sana kan di daerah pesisir lah bang. Ya, nelayan ya. Satu mayoritas nelayan, satunya ada salah satu perusahaan di sana, perusahaan plywood. Ya salah satunya mayoritas juga bekerja di situ ya. di sana. Jadi memang besar dan lahir itu. Nih sedikit informasi buat kita semua bahwa beliau ini memang SD-nya di sana. SD itu SD di 29 Gresik ya. SDN 029 Gresik. SDN 29. Oke. Ya, buat berbanggalah bahwa hari ini anggota DPR di Penajam Pasir Utara dicetuskan atau lahir juga dari SD 29 Gresik atau SDN 29 Gresik. Pernah nggak sih menyelesaikan masalah lain yang kemudian Samsudin sendiri butuh arahan dari yang lain? Saat ini ada mentor khusus nggak sih? Buat seorang Samsudin? Mentor khusus Iya, mentor khusus. Artinya di partai kah atau di mana kan? Ada bang, Ada ya. Kalau boleh tahu siapa itu? Ya, no comment. Artinya ada memang yang kemudian kalau memang ada hal-hal yang memang ada problem. Kan enggak semua konstituen kita itu siap menerima kondisi kita ya. Iya, banyak. Konsekuensinya begitu lah. Konsekuensinya gitu ya. Ya, memang beliau ini ya kalau mau dilihat memang sederhana sekali dan tidak pernah memandang perbedaan. Tapi saya pikir kita cukup berbangga lah hari ini beliau untuk bisa hadir mewakili anak muda PPU. Kita bicara tentang masalah permasalahan yang ada di daerah Kutu khususnya karena kebetulan nih dari wilayah sana nih. Kalau untuk akses jalan ke wilayah sana tuh berapa jauh sih? Berapa jauh? Ini untuk darat deh udah. Ada dua opsi sih. Ada opsi. Ada laut dan darat. Kalau laut berapa akses tuh biar? Kalau laut ada dua akses bang, salah satunya speedboat dan kapal. Oh kapal ya. Iya. Dua alat transportasi itu. Tapi kalau lewat darat bagus nggak jalannya atau gimana? Kalau lewat darat ya tergantung sih bang. Kalau dengan cuaca yang sekarang sering hujan ya mungkin ya satu harian baru tembus. Kalau memang kondisi hujan begini itu sering dikeluhkan. Sering dikeluhkan. Sampai sekarang dari 15 tahun sampai sekarang itu keluhan masyarakat yang ada di sana. Di 3 kelurahan ya Gresik, Kelurahan Gresik, Kelurahan Jenebora dan Kelurahan Pantelano. Dan itu jadi semangat. Ya, ini menjadi semangat saya sih bang. Untuk bisa menyelesaikan infrastruktur itu. Ya. Ada target khusus nggak nih? Siapa tahu mau jadi bupati atau gimana? Untuk sementara ini gimana? Belum sampai sana sih bang. Oh belum ada sampai sana. Yang jelas untuk mengabdi dulu ya. Siap. Posisinya Samsudin ini, Bung Samsudin ini kan masih sangat muda nih. Mudanya Samsudin ini kan masih proses panjang karirnya kan ke depan itu kan lebih. Target apa lagi nih yang kemudian bakal Samsudin lakukan ke depan? Kedepannya. Iya. Ya tentu saya ingin salah satunya bang ya. Iya. Tentu saya ingin berkontribusi buat masyarakat Penajam Pasir Utara salah satunya. Berarti tidak menutup kemungkinan kan? Artinya kalau ada rezeki bisa jadi loh. Iya, insya Allah. Tapi pada prinsipnya Samsudin kalau di kalangan keluarga sendiri gimana? Support dari orang tua, keluarga, ibu dan lingkungan keluarga gimana sendiri soal buat Samsudin? Sangat mendukung. Sangat. Sejauh ini mendukungnya seperti apa? Mendukungnya tentu orang tua sangat mendukung, tentu jelas karena jujur bang dari orang tua saya bukan dari politisi. Jadi memang betul ya. Ini ya emang agak sulit sih kalau dari orang tua, emang bukan dari jiwa politisi bang. Tapi niat mengabdinya niat sangat siap sih bang buat masyarakat Penajam Pasir Utara salah satunya. Saya juga sangat angkat topi lah karena hari ini walaupun memang ada beberapa anggota DPR kita juga yang muda, tapi Bung Samsudin juga hadir dengan mewarnai
sedikit berbicara tapi lebih banyak berbuat untuk kemudian mencurahkan hatinya buat masyarakat ya. Jadi sejauh ini untuk langkah-langkah lanjutan yang kemudian bisa Samsudin lakukan untuk nelayan, bantuan apa sih? Kan di sana juga banyak nelayan. Apa? Oh, iya. Apa target ini? Kalau target sih Bang, satu alat tangkap. Ya, alat tangkap. Alat tangkap. Udah pernah melakukan pendistribusian alat tangkap? Ini masih Bang. Masih proses Iya, ya? masih proses. Alat tangkap salah satunya mesin dan perahu kapal itu Bang. Itu sih. Nelayan kita rata-rata di sana mancing atau apa nih? Mancing, ada yang mancing, Ngerengge atau gimana? ngerengge juga. Namanya nelayan sih Bang. Iya. Banyak versi ya. Banyak. Berapa kali nih Samsudin rutin nggak? Kan ini jauh nih jaraknya antara mau kerja kan nggak mungkin berangkat kerja dari sana ke kantor DPR. Pasti otomatis kan berapa kali Samsudin turun memonitor masyarakat di sana? Diupayakan sebulan sekali atau bagaimana? Kalau sebelumnya emang sering sih Bang, karena kalau buat sekarang kan masih pandemi. Ya pandemi corona lah. Iya. Ya di situ kita ya nggak terlalu sering kayak kemarin. Ya jadi mudahan pandemi corona ini segera selesai supaya saya ingin langsung berinteraksi langsung sama masyarakat di warga Penajam Pasir Utara, khususnya di daerah saya, Kelurahan Gersik, Kelurahan Jenebora, dan Kelurahan Pantai Lango. Ini memang rutin ya. Membahas tentang infrastruktur yang kamu sampaikan, Bung Samsudin sampaikan. Sejauh mana sih, apa sih yang harapan kita terlebih lagi dengan hadirnya IKN di PPU? Kami sih berharap semoga infrastruktur di Penajam Pasir Utara ya semoga dimaksimalkan lah Bang. Terkhusus di daerah saya, Kelurahan Gersik, Jenebora, dan Pantai Lango, karena di situ ya masih minim lah Bang infrastruktur di sana. Memang bagaimana sih keadaannya? Aduh, mungkin kalau saya ajak Bang Said ke sana mungkin sedih juga lah Bang melihatnya Bang. Sedihnya bagaimana? Apa seburuk apa sih? Jadi kan ya di sana masih tanah dan plus lumpur Bang. Ya, apa nih harapanmu tentang hadirnya IKN? Kami berharap daerah Penajam Pasir Utara, khususnya di daerah Gersik, Jenebora, Pantai Lango, supaya ada penanganan infrastruktur lah buat di daerah sana, karena masih minim lah Bang. Khususnya di daerah. Khususnya infrastruktur apa? Infrastruktur jalanan. Semoga yang hari ini kemarin masih tanah dan lumpur, ya siapa tahu besok-besok ya bisa menjadi rigid beton. Upayanya gimana nih? Kalau memang infrastruktur sejauh ini upayanya Bung Samsudin sendiri sejauh mana? Kemarin hari saya sudah koordinasi dengan eksekutif Bang, dan tanggapan beliau ya sangat baik, dan dia ingin sangat membantu. Statementnya beliau, insya Allah tahun depan sudah ada jalan. Begitu ya? Ya sudah diperbaiki lah. Iya, ada perbaikan yang terus. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat Bung Samsudin yang sudah memberikan waktunya. Kedepan kita akan coba untuk diskusi lagi, bicara tentang masalah daerah-daerah di sana, terus juga kondisi pemuda-pemuda kita ke depan, dan potensi-potensi apa yang kemudian harus kita lakukan ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Salam hormat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.